G20 merupakan forum internasional yang berfokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Tiga pilar utama yang difokuskan dalam G20 yakni mempromosikan produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan berkelanjutan harus ditunjang dengan pembangunan infrastruktur secara merata di setiap daerah. Salah satunya pembangunan jalan tol sebagai akses penghubung antar pulau Sumatera. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang melintasi Provinsi Jambi masih dalam proses pembebasan lahan. Terdapat 3 ruas pembebasan lahan jalan tol, yakni ruas Jambi Betung 1 sekitar 34 km yang akan melintasi Desa Sungai Landai hingga Pijoan. Ruas Jambi Rengat 1 dan Jambi Rengat 2 sepanjang 116 km, mulai dari Jambi hingga perbatasan Riau. Total pembebasan lahan yang akan dibangun jalan tol sekitar 150 km. Ditargetkan proses pembebasan lahan untuk jalan tol yang akan dibangun dapat selesai pada akhir tahun 2022. Pengerjaan paling lambat semester 1 tahun 2023 dan awal tahun 2024. Ditargetkan jalan tol Jambi Sumatera Selatan beroperasi. Untuk Provinsi Jambi ini kita rencanakan pembangunan tolnya itu secara fisik konstruksinya itu dimulai awal tahun depan. Dan mudah-mudahan sebelum semester 1 tahun depan sudah dimulai. Panjang jalan yang direncanakan itu sepanjang 15,47 km dengan perkiraan biaya saat ini itu sekitar 2,8 triliun. Saat ini proses persiapan untuk tender dan juga bersamaan dengan itu proses pembebasan lahan dan juga persiapan anggaran, pengalokasian anggaran. Ini dilaksanakan bersamaan dan harapan nantinya bisa selesai sesuai target. Kita bisa target tahun depan itu mulai fisik konstruksi dan kemudian 2024 akhir itu bisa selesai dan bisa bermanfaat fungsional. Harapan kami kita sama-sama berharap supaya semuanya berjalan lancar. Kita masih tetap melakukan seluruh upaya dalam rangka pencapaian target tadi. Mudah-mudahan masalah COVID ini bisa selesai, perekonomian Indonesia membaik, sehingga halangan yang selama ini masalah anggaran itu bisa teratasi. Dan kemudian kami berharap juga masyarakat bisa kooperatif dalam hal pembebasan lahan. Percayalah yang dilakukan pembayaran ini bukan ganti rugi sebetulnya ganti untung. Jadi yang kami lakukan itu bukan kami yang menilai, kami memakai konsultan independen, ya konsultan KJPP, sehingga penilainya harusnya independen. Saat ini untuk pembebasan lahan masih mengalami beberapa kendala, seperti perbedaan data administrasi antara penetapan lokasi penlog dengan data di lapangan. Sepanjang 500 meter lahan tidak masuk penlog pembangunan jalan tol Jambi karena dianggap masuk wilayah Riau. Namun kenyataannya lahan tersebut masih masuk penlog Jambi, sehingga harus dilakukan penyempurnaan penlog. Serta adanya lahan yang masuk pada wilayah penguasaan perusahaan perkebunan. Komunikasi dan koordinasi terus dilakukan agar kendala teratasi dan proses pembebasan lahan dapat berjalan lancar untuk mewujudkan jalan tol Sumatera yang bebas hambatan. Pengerjaan jalan tol yang menghubungkan 2 provinsi, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau, memberikan dampak positif untuk mempercepat akses transportasi. Ada tol Jambi Betung itu sangat menguntungkan lah bagi kami driver travel ini kan. Yang pertama itu kan menyingkatkan waktu, melancarkan di jalan sudah lancar pasti itu kan. Dan lagi kalau kita lagi ini kan kemacetan itu sudah berkurang. Jadi semuanya urusan sudah lancar itu. Itu aja kalau pendapat saya gitu kan. Ya kalau dapat kan lebih cepat lebih baik selesainya tol di Jambi Palembang itu kan. Contohnya kan
Palembang Lampung kan udah lancar gitu kan. Jadi kalau kami kadang-kadang Jambi Palembang itu berhari-hari itu kadang macet 2-3 jam, 4 jam kadang malah. Kalau rusak aja mobil satu apa bocor ban gitu ya, itu udah memakan waktu udah kadang-kadang 1 jam 2 jam. Itu jalannya beransur-ansur gitu pelan-pelan, berhenti, kadang berhenti total itu. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera mendapat respon yang baik dari masyarakat. Perjalanan antar wilayah menjadi lebih cepat sehingga dapat menghemat biaya dan waktu perjalanan. Untuk masyarakat yang terdampak tidak dirugikan, dan kami berharap juga untuk jalan tol ini diharapkan mensejahterakan masyarakat yang terkena jalan tol gitulah. Manfaat dari pembangunan tol tentunya pertama wilayah kami akan menjadi wilayah yang lebih maju atau wilayah industri di Provinsi Jambi, karena kita menjadi salah satu jalur atau nadinya Pulau Sumatera terkait penyambungan tol Trans Sumatera. Tentunya nanti saya rasa banyak juga investor-investor yang datang dan tenaga kerja yang bisa diserap oleh desa kami. Harapan saya sih dengan adanya tol Jambi Betung ini bisa lebih mensejahterakan masyarakat saya, baik dari bidang ekonomi maupun sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai presidensi G20 mengusung semangat untuk pulih bersama pasca pandemi COVID-19 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Pembangunan jalan tol yang terus bergulir menunjukkan keseriusan pemerintah dari segi infrastruktur untuk bangkit bersama dari hantaman pandemi COVID-19. Pembangunan jalan menjadi pondasi percepatan arus transportasi yang akan menarik minat investor dan mempermudah perdagangan dan membangun perekonomian menjadi lebih kuat.